Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sobat BUMDes khususnya. Selamat datang di podcast Umaha Mengabdi. Jadi sore hari ini kita bersama dengan, saya pikir ini adalah punggawa-punggawa, pendekar-pendekar, pegiat-pegiat desa, khususnya di BUMDes. Sehingga nanti kita hari ini ada topik menarik yang bisa kita bahas. Tentang bagaimana peran BUMDes dalam mendukung program makan bergizi gratis. Nah, ini pembahasan yang hari ini sedang ramai, bapak-bapak gitu. Jadi saya manggilnya bapak-bapak saja ini ya. Nah, jadi karena saya yakin wajahnya juga sudah bapak-bapak ini. Kalau dipanggil mas-mas nanti repot ini gitu. Jadi kita kali ini bersama 3 narasumber yang luar biasa. Jadi ada, ini saya perkenalkan satu persatu. Kita sedang ditemani sama Pak Muhammad Nasrullah SEMM selaku pendamping desa Kecamatan Krian. Terus kemudian ada Pak Bahrudin Zamawi MAG selaku Direktur BUMDes Sejahtera Desa Ponokawan Kecamatan Krian. Dan juga Pak Mujiono SSI selaku Ketua Forum BUMDes Kabupaten Sidoarjo. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke sesi berikutnya yang kita pembahasannya nanti mungkin jauh lebih menarik dan mendalam, sebelumnya izin mohon bisa memperkenalkan dulu satu persatu ini gitu ya. Jadi jangan rebutan Pak ya. Jadi jangan rebutan. Ini santai saja. Jadi kita mulai dari Pak Nasrullah dulu. Jadi monggo Pak Nasrullah bisa memperkenalkan singkat, tapi jangan promosi ya. Siap. Silakan Pak Nasrullah. Terima kasih Pak Adi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah, lebih sering dipanggil Pak Nasrul. Saya selaku pendamping desa di Kecamatan Krian, di mana pendamping desa ini merupakan anak kandung dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang memang pada saat ini kita ditugaskan untuk mendampingi desa dalam pengelolaan dana desa. Salah satu prioritasnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes. Oke, itu saja. Siap. Terima kasih Pak Nasrullah. Selanjutnya saya persilakan Pak Bahrudin Zamawi MAG. Nah, ini sosok muda gitu ya, tapi bukan mudah-mudahan ya, ini memang muda kayaknya gitu ya. Saya persilakan Pak Zamawi. Terima kasih waktunya Pak Adi. Perkenalkan, nama saya Bahrudin Zamawi. Saya ditunjuk sebagai Direktur Desa Sejahtera Desa Ponokawan berdasarkan SK dari Kepala Desa tahun 2020. Tapi berkecimpung di BUMDesnya sendiri semenjak tahun 2019. Jadi 2 tahun setelah Desa Ponokawan Sejahtera pada saat itu berdiri tahun 2017. Siap. Jadi kayaknya kurun waktu yang cukup panjang sehingga nanti cerita-ceritanya ini kayaknya lebih jauh menarik ini ya. Nah, mudah-mudahan. Nah, cerita sedihnya ini sepertinya gitu ya, nyambungnya nanti ke Pak Mujiono. Ini kayaknya memang menjadi bapaknya BUMDes Kabupaten Sidoarjo ini kayaknya gitu. Jadi Ketua Forum BUMDes Kabupaten Sidoarjo. Nah, mudah-mudahan nanti tidak banyak keluh kesah juga gitu. Tapi sebelum kita ngomong keluh kesah lebih banyak, ya mudah-mudahan hilang nanti. Tapi sebelumnya monggo saya persilakan untuk perkenalan diri dulu. Monggo Pak Mujiono. Terima kasih Pak Adi. Perkenalkan, saya Mujiono. Saya mendapatkan amanah dari tahun 2024 sampai 2027 sesuai dengan SK Bupati sebagai Ketua Forum Kabupaten Sidoarjo, sekaligus sebagai pengurus Forum Provinsi Jawa Timur sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur. Sampai tahun periode yang sama 2024 sampai dengan 2027. Oke. Masih. Siap. Ini jalan-jalannya kayaknya se-Jawa Timur ini ya, melihat keluh kesahnya BUMDes gitu ya. Nah, baik Bapak-bapak, jadi menyikapi, saya melihat tren BUMDes ini semakin hari semakin positif gitu ya. Semakin menunjukkan geliat bahwa kontribusi
perputaran ekonomi di desa itu rasanya jauh lebih saya bilang punya dampak dan manfaat yang luar biasa, kira-kira begitu ya. Nah, kaitannya dengan program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Nah, ini menjadi menarik. Bagaimana melihat peluang, bagaimana melihat kesempatan bahwa BUMDes ini bisa turut serta mendukung dan segala macamnya itu nanti sehingga BUMDes ini menjadi ekonomi sirkular di tingkat desa yang itu akan menjadi kekuatan secara nasional. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang kita akan lakukan diskusi gitu ya. Sebelumnya saya mulai dari Pak Nasrullah dulu gitu. Jadi Pak Nasrullah ini sudah lama menjadi pendamping desa. Terkait salah satu tadi yang disampaikan program unggulan desa ini adalah BUMDes gitu ya. Nah, mungkin Pak Nasrullah bisa cerita sedikit-sedikit gitu ya. Nah, tantangan yang sering kira-kira Pak Nasrullah ini temui sebagai pendamping desa di Kecamatan Krian khususnya, itu kira-kira pola pengelolaan BUMDesnya bagaimana? Nah, monggo Pak Nasrullah. Terima kasih Pak Adi ya. Jadi kalau berbicara BUMDes itu sama seperti kita berbicara terkait usaha atau BUMN atau usaha swasta. Jadi, tetapi yang membedakan di sini adalah bahwasanya BUMDesa ini merupakan kekuatan ekonomi baru yang difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui desa, khususnya dana desa, dan ini sudah sejak awalnya dana desa di tahun 2015 semua desa wajib untuk BUMDes. Di periode pertama tantangannya itu adalah di pembentukan BUMDesa. Jadi periode pertama Presiden Jokowi itu BUMDesa lebih ke bagaimana atau berapa jumlah BUMDesa yang ada di Indonesia. Masuk di periode kedua itu sudah naik kelas harusnya. Jadi bukan lagi berapa jumlah BUMDesa yang ada di Indonesia, tetapi sudah berapa besar pendapatan asli desa yang bisa diberikan oleh BUMDesa. Jadi untuk tantangannya kalau boleh saya meringkas itu sebenarnya cuma dua. Jadi yang pertama adalah terkait tata kelolanya. Jadi tata kelola BUMDes sampai hari ini memang lebih perlu peningkatan dari sisi sumber daya manusia pengelolanya. Kenapa? Karena memang bahwasanya SDM ini penting dalam pengelolaan BUMDes. Karena di desa itu Pak, ya, jadi tidak semua kepala desa itu bisa memilih atau merekrut direktur yang benar-benar punya kompetensi mindset gitu ya? pengusaha. Jadi mindset pengusaha dulu itu penting. Kenapa? Karena kalau memang memaksa untuk yang kompeten itu agak susah Pak. Karena awal-awalnya memang kalau nanti mungkin bisa disambung sama Pak Zamawi, Pak Mujiono ya, dia juga direktur BUMDes ya. Kenapa? Karena kalau bicara kompetensi yang penuh, idealnya kan dapat gaji yang sesuai kan, yang layak lah. Yang layak kira-kira begitu ya. Tapi mencari yang punya mindset dulu. Jadi mindset kalau dibilang sosial nanti itu separuh sosial, tapi dipaksa untuk bisa beromset. Ya. Jadi tata kelolanya yang perlu kita sesuai kata kunci podcast kita ya. Jadi mengabdi dulu ini. Mengabdi dulu. Misalnya gitu. Jadi gitu. Kemudian yang kedua adalah tantangan di regulasi ya. Regulasi. Jadi kenapa saya sampaikan regulasi? Karena sepanjang saya menjadi pendamping desa sejak 2017 ya. Kebetulan masih di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jadi itu ada beberapa kali perubahan terkait regulasi yang mengatur BUMDesa. Kalau di awal, di periode pertama, skemanya mirip-mirip dengan
koperasi, Pak. Oh, ya, Mirip-mirip ya, ya. dengan koperasi, saya sudah seperti itu. Kenapa? Karena belum menyebut nominal gaji, Nah, belum menyebut nominal insentif, belum menyebut nominal honorarium. ya. Tetapi bahasanya cuman istilahnya itu cuman sisa hasil usaha. Ya. Berarti Jadi- lebih banyak ke simpan pinjam gitu Iya. akhirnya. Kan bermirip, Nah. saya pakai istilah bermirip. Iya. Jadi kalau misalkan usahanya ada sisa, Nah. ya pengelola baru dapat kan kira-kira seperti itu ya. Ya, Kan ya. itu. Ini setengah curhat ini Iya, akhirnya. iya. Nanti Nanti biar beliau yang iya. Siap. Baik. Tetapi pasca adanya PP 11 di tahun 2021 ya, itu BUMDes harus naik kelas. Jadi dipaksa supaya nanti bisa secara dengan perusahaan baik itu bentuk PT, CV ataupun level BUMN. Oh. Jadi guyonannya kalau di negara atau di pusat ada BUMN, di daerah ada BUMD, maka di desa adanya BUMDesa. Nah itu dipaksa untuk seperti itu. Siap. Dan harus bisa memberikan dampak ekonomi baik melalui PAD yang nanti akan kembali ke desa, sekaligus juga nanti bisa untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat juga. Itu yang penting. Jadi regulasinya juga dipaksa untuk naik kelas, dan memang hari ini juga terfasilitasi juga dari kementerian juga bahwasanya untuk proses naik kelas itu harus memenuhi beberapa dokumen-dokumen yang harus sama dengan BUMN ataupun Ya. BUMD. Seperti misalkan badan hukum, kemudian setelah badan hukum NIB. Ya. Jadi memang dipaksa. Kenapa? Karena nanti kedepannya harus bisa setara. Siap. Itu mungkin yang dua itu kalau boleh saya ringkas, kalau nanti kebanyakan tidak habis-habis. Ya. Banyak Baik. masalahnya kan. Terima kasih Pak Nasrullah. Jadi ada dua tantangan yang dihadapi di pengelolaan BUMDes ya, dengan pengalaman pendampingannya, bahwa ada tata kelola dan regulasi. Ini yang barangkali nanti bisa disambung sama Pak Jamawi gitu ya. Karena hari ini sebenarnya kita mengadakan podcast ini berlokasi di BUMDes Ponokawan Sejahtera gitu ya. Sejahtera Ponokawan, yang kebetulan ini unit bisnisnya ada namanya Dewi Pandawa Cafe. Nah, salah satunya adalah produknya ini. Nanti kita sama-sama cicipi sama-sama gitu ya di segmen selanjutnya, bahwa Mas Jamawi atau Pak Jamawi ini mungkin bisa cerita kira-kira dari dua tantangan yang sudah disampaikan oleh Pak Nasrullah tadi. Itu kira-kira boleh cerita nih, Desa Ponokawan dan juga BUMDesnya ini menghadapi dua tantangan ini sampai saya melihat bahwa BUMDes ini luar biasa keren gitu ya. Nah, ini menjadi beberapa kali percontohan di tingkat kabupaten maupun provinsi, mungkin kira-kira begitu Pak Mujiono. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Jamawi. Baik, ini sedikit curhat kalau ini ya. Curhat kalau ini. Tadi Mas Nasrul lebih ke cerita terkait regulasi, kalau ini curhat. Jadi Tapi curhat yang baik ya ini. Oh, iya, curhat yang baik. Ya. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Mas Nasrul ya. Kalau saya manggilnya Mas Nasrul. Mas ya, oke. Masih pantas dipanggil Mas. Jadi bahwa BUMDes itu punya dua tantangan. Yang pertama terkait tata kelola administrasi, dan yang kedua adalah dari SDM, bahwa tata kelola dan administrasinya itu dituntut untuk sesempurna mungkin, sesuai BUMN tadi itu ya kan, dan ada formatnya. Dan yang kedua adalah dari SDM, ya, bahwa kalau yang dikatakan oleh Mas Nasrul tadi itu SDM yang kompeten itu kiranya tidak akan mau di BUMDes, ya, karena itu tadi di BUMDes itu lebih banyak sosialnya daripada bekerja secara profesionalnya. Kalau boleh cerita, tahun 2023 akhir ya, itu kami ikut lomba BUMDes provinsi. Ya. Dan itu salah satu kritik dari juri adalah bahwa gaji
penasehat sampai direktur. Ini nggak layak bahasanya. Karena waktu itu muncul nominalnya hanya 25.000 per bulannya. 25.000 per bulan. Per bulannya. Jadi dari SDM sendiri memang kurang memadai. Dan kalau boleh cerita, saya dan dibantu bendahara itu adalah latar belakangnya lebih ke pendidik, bukan pengusaha. Ya. Dipaksa keadaan ini. Dipaksa keadaan untuk berusaha, berwirausaha. Nah, terkait tantangan itu tadi, maka kita harus punya ide kreatif secara mandiri ya, belajar secara otodidak bagaimana sistem keuangan secara akuntansi. Kemudian kami ketika menghadapi kendala tidak lupa minta bantuan kepada Mas Nasrul. Sering komunikasi dengan beliau, dibantu terkait termasuk ketika laporan bantuan keuangan. Nah, itu banyak dibantu oleh beliau. Dan termasuk dari Kecamatan Giran sendiri itu sering mengadakan pelatihan kepada pengelola atau pengurus BUMDes terkait laporan administrasi. Dan alhamdulillah se-Kecamatan Giran ini ada satu apa istilahnya trainer yang layak dan bersertifikat dalam hal laporan keuangan. Ya, dan itu berasal dari Desa Ponokawan. Keren ini berarti ya. Nah, ini kemudian kedepannya BUMDes itu berhadapan dengan masyarakat sendiri. Jadi kalau kita direktur ya kan, ketika buka lowongan pekerjaan itu kan seharusnya nyari yang sesuai dengan kebutuhan kita ya kan. Kualifikasinya pas. Kualifikasinya itu harus pas ya kan. Tetapi kalau dengan BUMDes itu tidak bisa sedemikian. Malah di BUMDes itu kita memberikan pelatihan agar sesuai kebutuhan kita. Jadi kita membuka lowongan pekerjaan diutamakan untuk masyarakat Desa Ponokawan sendiri. Dan kalau mereka tidak bisa, dibantu dengan mengadakan pelatihan. Dan alhamdulillah di Desa Ponokawan ini 95% karyawannya adalah dari Desa Ponokawan sendiri. Jadi kalau bisa dilihat dampak ekonominya, tentu yang pertama adalah PAD tadi itu, sumbangan ke pendapatan asli desa. Kemudian yang kedua adalah lowongan pekerjaan diutamakan untuk masyarakat Desa Ponokawan. Di BUMDes Sejahtera kami ini di tingkat manajer unit sampai direktur itu wajib dari Desa Ponokawan. Kalau untuk karyawannya ini diutamakan dari Desa Ponokawan. Berarti artinya bahwa dua tantangan yang disampaikan oleh Mas Nasrullah ini ya, saya ikut manggil Mas ini ya. Mas Nasrullah ini di BUMDes Ponokawan ini sudah selesai gitu ya. Nah, dengan melihat perkembangannya luar biasa besar, mungkin nanti perlu kita take video khusus ya untuk melihat bahwa ini bisa melihat perkembangannya dan segala macamnya ini luar biasa gitu ya. Dan mungkin bisa disambung sama Pak Mujiono ini, jadi sebagai Ketua Forum BUMDes Kabupaten Sidoarjo. Jadi melihat perkembangan BUMDes dan teman-teman pengelola BUMDes atau sobat BUMDes di Kabupaten Sidoarjo ini, kira-kira kalau melihat dalam 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, artinya bahwa menjawab tantangan yang nanti kita akan kaitkan dengan program makan bergizi gratis ini gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak Mujiono? Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi kalau per hari ini ya di kita di Kabupaten Sidoarjo itu hampir 280 BUMDes yang aktif. Cuman yang berbadan hukum baru 100. Artinya itu baru sepertiganya. Ini tantangan yang tentu menjadi sesuatu yang harus kita kejar, terutama kalau kita mengambil peluang-peluang yang mengharuskan kita itu bersinergi. Nah, kalau bersinergi itu tentu membutuhkan legal standing. Jadi sebagai apa gitu kan. Nah, kalau BUMDes sudah berbadan hukum berarti dia punya legal standing, punya pijakan untuk bekerjasama dengan pihak lain. Entah itu dengan BUMDes yang lain
dengan BUMN, bahkan dengan perbankan atau dalam penghimpunan dana masyarakat untuk penguatan modal. Seperti itu kira-kira. Bahkan sebagai acuan Tapi mohon izin, Iya. tapi memang bisa ya kita menghimpun dari dana masyarakat untuk kemudian menjadi modal di BUMDes gitu. bisa. Jadi Oh. prinsipnya adalah BUMDes ini badan usaha milik desa yang mirip dengan BUMD dan sebagainya, yang sahamnya 50% harus milik desa. Oh. Sehingga kalaupun penghimpunan itu tidak boleh melebihi dari angka itu. Oke. Artinya masyarakat terbuka menjadi investor di BUMDes. Betul. Nah, ini menarik berarti ya. Jadi artinya bahwa kita bisa melihat pengusaha-pengusaha lokal nanti kalau Ya. misalkan BUMDes ini punya prospek yang luar biasa, kan kita bisa pitching ya bahasanya dalam dunia bisnis, kita bisa pitching Ya. BUMDes ke investor atau pengusaha lokal ini untuk kemudian bisa berkontribusi gitu ya. Betul. Jadi Pak Adi, jadi kalau kita lihat nomenklatur dari BUMDesa ini sudah rigid sekali ya. Jadi mereka punya badan hukum, mereka punya NIB. Jadi setiap unit di BUMDes itu bisa berbentuk CV, bisa berbentuk PT. Otomatis kalau dia berbentuk PT, yang tadi sempat dikeluhkan teman-teman ketika diskusi di forum terbuka tadi bahwa bagaimana dengan perintis ini? Sebenarnya bisa. Kayak misalkan kita punya usaha apa ini? Usaha tentang pembudidayaan ikan misalkan ya. Para perintis ini sebut aja dia anggap memiliki share saham di situ. Ya. Sehingga dibentuklah CV atau PT atau bentuk usaha yang lain sebagai unit usahanya dan ber-NIB. Ya. Dengan demikian kekhawatiran kalau misalkan nanti ada perubahan kepengurusan sehingga dia tidak bisa berperan lagi itu sudah nggak ada. Oke. Itu yang saya bilang bahwa kondisi sekarang sudah berbeda. Tinggal Meminimalisir perselisihan. betul ya kayak begitu. Karena kita sudah mulai fair, terbuka. Gaji pun harus dicantumkan di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Anggaran dasar juga dikuatkan di Musdes. Jadi anggaran dasar itu kan Musdes. Ya. Pemilik dari BUMDesa dalam Musdes. Ah. Ya. Sehingga nantinya siapapun ini teman-teman perintis ini yang bisa satu unitnya misalkan dibuat PT saja. Silakan. Tetapi PT ini nanti 50% sahamnya itu adalah milik desa. Sisanya dipersilakan dimiliki oleh warga atau pengurus yang memungkinkan untuk itu. Artinya saya menggarisbawahi di Musdes tadi itu kalau saya analogikan bahwa BUMDes ini semacam BUMN gitu ya, artinya perusahaannya sudah terbuka, ini rapat umum pemegang sahamnya ya, di situ ya. seperti Ya, itu. bisa berarti menarik ini berarti artinya 5 tahun ini perkembangannya sudah sangat luar biasa gitu. Betul. Meskipun secara legalitas barangkali masih ada PR kurang lebih 2/3 dari jumlah yang ini tadi gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan buat secara umum bagi desa-desa yang kemudian menjadi kewajiban punya BUMDes ini gitu ya. Baik, sebelum masuk sesi atau segmen yang selanjutnya, jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mujiono bahwa kebetulan memang sore hari ini bertepatan dengan kumpul-kumpulnya sobat BUMDesa se-Kabupaten Sidoarjo di Cafe Dewi Pandawa di BUMDesa Ponokawan Sejahtera. Nah, ini tadi memang banyak sudah keluh kesah yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini nanti juga menjadi media edukasi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, barangkali kita bisa nikmati dulu ini gitu ya. Jadi ini produk dari Dewi Pandawa. Iya, Ah. produk dari Dewi Unit Pandawa. bisnis yang ada di BUMDes Ponokawan Sejahtera. Jadi monggo bapak-bapak atau mas-mas gitu ya. Jadi kita nikmati bersama ini. Jadi ini menjadi produk ini minuman Kapulaga. kunir Kapulaga. Minpin. Mintin gitu ya. Apa itu minpin apa? Dari tanah. Oh ya. Jadi mintin gitu ya. Nah, Boleh ya? Nih. mungkin karena direkturnya ini MAG ya. Jadi manajemen agama. Jadi mereknya agak ya. Jadi berbau agama gitu. Jauh-jauh dari itu. dari baik. Tadi sepertinya ada produk yang lain gitu ya. Ada sayuran organik gitu ya. Jadi barangkali sayuran organiknya juga ya, ini minuman sehat sudah tersertifikasi halal gitu ya. Jadi barangkali teman-teman Bapak Ibu yang lain pemirsa semuanya sobat podcast Umaha Mengabdi bisa langsung datang ke BUMDes Ponokawan Sejahtera. Nah, oke. Baik.
Nah, ini juga ada produk yang lain, sayuran organik. Bagi teman-teman yang sekarang kayaknya ngetren pola hidup sehat gitu ya, makanan sehat, diet sehat dan segala macam, termasuk makan bergizi gitu ya. Nah, dan ini juga menjadi program pemerintah, makan bergizi gratis gitu. Nah, ini yang menyambung sesi selanjutnya. Nah, jadi sepertinya BUMDes saya pikir sudah sangat mampu gitu ya, untuk bisa mendukung program makan bergizi gitu ya. Kita lihat ini salah satu contoh produk yang sudah bisa dihasilkan oleh BUMDes, dan saya yakin BUMDes yang lain juga mungkin jauh lebih bervariasi gitu ya. Ada yang mungkin sayuran, makanan pokok dan segala macam gitu ya. Nah, saya lanjut bagaimana peran BUMDes dalam program makan bergizi gratis ini gitu ya. Nah, dari Pak Nasrullah, menurut pengalaman Mas, ya, mohon maaf, dari Mas Nasrullah, bagaimana koordinasi dengan pemerintah desa dapat memperkuat untuk mendukung program ini, terutama di skup BUMDes gitu ya. Silakan Mas Nasrullah. Terima kasih Pak Adi ya. Jadi terkait program makan bergizi gratis ini memang program baru Pak. Dan memang kalau sepanjang pengalaman saya mendampingi desa khususnya di Kecamatan Kriya itu agak sulit menurut saya. Tapi kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi, terutama dari sisi regulasi juga. Itu yang pertama ya. Tapi detailnya mungkin bisa disambung sama Pak Mujiono, apa saja ya, saya terus terang enggak itu. Kemudian yang kedua adalah terkait kemampuan modal, gitu. Terkait kemampuan modal. Tapi apakah ini tidak bisa dilaksanakan oleh BUMDes? Ada peluang untuk bisa. Tapi memang dengan syarat dua kendala yang menurut saya itu cukup membuat untuk bisa cukup sulit untuk dilaksanakan, itu bisa teratasi. Kenapa? Karena memang banyak proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu kan cukup panjang prosesnya, sedangkan kebutuhan keuangan, kemampuan keuangan desa sendiri itu juga mungkin masih terbatas untuk bisa mengcover. Jadi kalau satu BUMDes saya kira sulit gitu. Tapi selain BUMDes itu ada namanya BUMDesma, BUMDes bersama. Nah, kalau mungkin bersama-sama beberapa BUMDes itu kolaborasi, bisa nanti program ini bisa mampu untuk dilaksanakan oleh BUMDes atau BUMDes. Oke. Secara aturan itu memang diperbolehkan. Boleh. Kalau secara aturan boleh. Artinya bahwa nanti beberapa desa melalui BUMDesnya itu berkolaborasi. Oke, baik, sehingga nanti mungkin modal juga siap, SDM juga siap, infrastruktur juga siap, sehingga paling tidak itu nanti bisa mendukung kira-kira begitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak atau Mas Nasrullah. Yang selanjutnya bisa disambung sama Mas Jamawi gitu ya. Jadi terkait program makan bergizi gratis, Ponokawan atau BUMDes Ponokawan Sejahtera ini sepertinya paling tidak turut serta minimal lah mengkampanyekan dan segala macam, ini rasanya sudah sangat bisa gitu ya. Nah, sehingga kalau saya melihat apakah BUMDes di Ponokawan ini paling tidak sudah punya inisiatif atau rencana gitu ya, untuk mendukung program makan bergizi gratis ini gitu ya. Bisa, silakan. Jadi terkait program makan bergizi gratis ini ya, entah ini takdir apa yang berjalan ini. Jadi sebenarnya terkait program seperti hidroponik, kemudian budidaya ikan, itu jauh sebelum adanya program dari Bapak Prabowo ini sudah dilaksanakan. Jadi BUMDes kami di belakang itu ada kolam budidaya ikan air tawar. Nah, kolam ikannya, jenis ikannya adalah ikan nila. Itu yang untuk di kolam tanah. Kemudian untuk yang kolam bundarnya
itu ada ikan lele. Untuk hidroponiknya ini kita buat greenhouse, kemudian ada instalasi untuk sayuran hidroponik yang jenis sayurnya adalah pakcoy dan selada. Nah ini sudah direncanakan dan dijalankan semenjak tahun 2022. Jadi pada saat itu kami di BUMDes Pito dipaksa untuk bagaimana sekreatif mungkin memanfaatkan tanah kas desa yang tidak produktif. Jadi sebagai informasi, di DI Pandawa sama kolam di belakang ini berdiri di TKD yang tidak produktif. Awal mulanya. Iya, awal mulanya. Istilahnya masyarakat itu adalah tanah berroh. Jadi kemudian di dalam tanda kutip disulap ya sedemikian rupa. Yang depan ini kami gunakan untuk kafe, yang belakang untuk budidaya. Secara kapasitas hasil panen dari budidaya ikan, terus sayur mayur dan segala macam ini kira-kira untuk konsumsi Ponokawan saja itu sudah cukup atau masih kurang? Kalau untuk mencukupi seluruh masyarakat Ponokawan, saya kira kurang cukup karena lahannya memang terbatas. Artinya masih ada peluang untuk kemudian ini juga bisa dikembangkan lebih besar lagi gitu ya. Masih ada peluang dikembangkan untuk yang lebih besar lagi. Dan terkait yang disampaikan Mas Nasrul tadi itu BUMDesma. Nah ini di tahun 2023 itu kami sempat bekerja sama terkait budidaya ikan dengan desa-desa yang lain seperti Desa Watu Bolong dan juga Desa Tempel. Jadi Desa Tempel dan Watu Bolong saat ini juga punya usaha yang sama, yakni budidaya ikan air tawar dan jenisnya sama ikan nila. Nah itu tapi kerjasamanya di bawah tangan istilahnya. Jadi sharing-sharing aja, sharing-sharing BUMDes terkait usaha, kemudian mereka membidal. Nah, terkait adanya kerjasama ini nanti bisa dilaksanakan. Nah, ini komitmen resminya mesti diatur gitu ya. Dan itu berpeluang untuk support program makan bergizi gratis. Siap. Baik, terima kasih Mas Zamawi. Nah ini menyambung Pak Mujiono gitu. Jadi dari tadi dua narasumber ini ngomongnya sudah BUMDesma gitu ya. Sebagai ketua forum BUMDes gitu. Nah ini artinya bahwa melihat potensi dan pemetaan BUMDes ini sepertinya bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman. Kayak misalkan Ponokawan nanti kayaknya kamu cocok kerjasama sama BUMDes yang di desa ini, kayaknya ini lebih pas gitu ya. Nah itu kira-kira gimana menjadi upaya menjembatani atau memediasi antara BUMDes yang selama ini mungkin sudah dilakukan atau bahkan sudah ada hasil sukses dari sana, mungkin bisa disampaikan ini. Terima kasih Pak Adi. Jadi menyambung tadi itu isu yang paling hangat ya. Saya awali dari situ betul ya. Yaitu berkenan dengan makan bergizi gratis. Nah ini bener apa bener sih ini? Kita ini ya. Jadi kalau saya kerpek itu kan sudah ada perpresnya Pak, Perpres 83 tahun 2024 tentang dibentuknya Badan Gizi Nasional. Kalau kita lihat ya dari media massa, kita lihat dari ini, kita pun mencermati dari forum menelaah itu kira-kira potensinya itu adalah kita lihat bahwa siapa sih yang akan dikasih makan bergizi gratis ini loh. Dalam catatan kami kira-kira itu ya, itu ada yang tingkatan PAUD TK, jompo, ibu hamil. Itu satu. Yang kedua tingkatan SD, SMP, SMA sama pondok pesantren. Ini segmen penerima gitu ya. Penerima. Nah, saya coba breakdown ini. Breakdown ya menggunakan data-data yang ada. Kalau dari catatan yang ada itu minimal dapur ya yang melayani itu adalah harus bisa melayani sekali makan siang itu antara 3.000 sampai 4.000 porsi. Iya. Saya nggak pegang catatan untuk Brian. Kebetulan saya direktur BUMDes di Pekarungan, jadi saya pakai data di Sukodono ya. Di Sukodono itu ada 26.000 yang berhak mendapatkan program porsi ini. Nah, kalau 26.000 itu berarti kira-kira nanti dibutuhkan 8 dapur. 8 dapur yang dia harus siap memasok sekali masak itu adalah minimal 3.000 porsi.
Itu bukan hal yang sederhana, Pak. Iya. Itu bukan hal yang sederhana. Artinya memang sekarang kita melihat beberapa yang kita kenal di luaran sana itu BUMDes harus begini, betul. Itu memang harus dijalankan, tetapi pada prinsipnya adalah balik lagi ke core-nya. Iya. Siapkan produk, Iya. siapkan jejaring, dan yang ketiga antisipasi semuanya itu dengan cara kita selalu bersinergi. Tanpa bersinergi nggak bisa, Pak. Betul. Tanpa bersinergi nggak bisa ya. Kalau dalam catatan saya, jadi ya kalau saya lihat ininya ya, nanti itu di awal pasti nggak mungkin ini pihak-pihak yang sekarang mempersiapkan ini pasti yang paling siap itu adalah pihak aparatur ya, Iya, TNI iya. dan sebagainya siap. Nah kemudian yang kedua yang paling siap ini adalah Pemda. Iya. Ya, dan yang ketiga ini adalah mitra mandiri atau swasta. Nah, BUMDes di mana? BUMDes ini bayangkan Krian ini mungkin jumlah penduduknya lebih tinggi dari Sukodono ya. Bisa jadi ini sekitar 12 dapur umum nantinya. Iya. Satu dapur umum 3.000. Saya kasih contoh. Apakah siap di Krian ini? 3.000 ya. Sekarang tadi disampaikan ada ikan ya. Porsi harga ini ya di Simpang Joria kan gitu ya. Iya. Porsi harga itu kan antara 10.000 sampai 17.000 nih ceritanya. Ya pasti itu ada hal-hal yang menyangkut HPP ya. HPP itu kan ada ongkos kerja, ada operasional dan lain-lain. Pasti antara di daerah sini dengan di DKI beda. Iya. Porsi untuk PAUD dengan porsi untuk SMA beda. Iya. Ya, nanti tinggal harganya itu. Saya ambil paling rendah 10.000. Nah, kalau 10.000 nanti harus ada ikan. Kira-kira harga ikannya itu berapa? Maksimal itu adalah 2.500. Iya. Artinya kalau ya dengan sekarang punya lele, bisa nggak menyediakan yang 1 kilonya isi 10 ya, dengan jumlah berarti 3.000 dibagi itu Pak, dibagi 10 berarti 300 tiap hari. Siap nggak? Dengan jumlah 300 kilo. nggak boleh beda Pak. Iya. Jadi kalau 10, 9, 8 nanti satu dapat besar, satu dapat Iya. kepalanya dong Pak. Harus standar. Harus gitu ya? standar. Harus standar. Itu salah satu contoh yang saya bilang harus berjejaring. Iya. Ya, itu peluangnya. Tapi prinsipnya punya produk itu adalah suatu keunggulan. Tinggal sekarang kalau sudah tahu begitu, yang sesama punya pengemuan atau yang punya pemipitan, buat jejaring di satu kecamatan. Karena di sini pasti saya belum lihat data ya, tapi kisarannya pasti di atas 10 dapur yang harus tersedia. Di satu kecamatan. Satu kecamatan. Iya. Itu bertahap Pak. Bertahap. Januari sudah mulai, Iya. Februari, Maret, dan yang mungkin April ya. Saya nggak tahu BUMDes nanti kesiapannya kayak apa, tetapi kalau jadi pemasok yang diminta oleh Kemendesa itu adalah pemasok nasional. Jangan terlalu tinggi-tinggi begitu Iya, menurut iya. saya. Siapkan aja di literan kita produknya itu tadi, jejaringnya. Iya. Nah kemudian pada saatnya dapur-dapur ini pasti foto Pak. Iya. Karena penyediaan ini bareng se-Indonesia. Iya. Problemnya apa? Bahan baku jadi kuncinya. Komoditi ini yang kemudian memang Komoditi ini akan jadi Iya. kuncinya. Makanya saya bilang, BUMDes bagaimana? Ayo disiapkan ini. Buat jejaring. Nggak mungkin jenengan sendirian. Saya tanya aja kemarin saya bilang ya. Saya kebetulan wira swasta Pak. Iya. Saya punya wira swasta. Saya punya usaha catering juga. Oh. Satu hari. Hafal betul makanya ini. Saya pernah tanya, siap nggak sehari ngasih 3.000 pasok saya 500 saja, tapi harus sama. Iya. Standarnya harus sama. Nggak mampu. Betul kan Pak ya? Nggak mampu. Nah, itu salah satu yang sekarang harus mulai kita genjot. Ya. Mulai kita genjot. Sayuran juga begitu. Sayuran butuhnya itu banyak Pak, tontonan Pak. Belum lagi bumbunya. Ya. Belum lagi banyak hal yang support di sana ya. Nah, artinya BUMDes bisa berperan asalkan dia punya usaha real maksudnya. Ya. Artinya bahwa memang ada mekanisme rantai pasok yang perlu Iya. dipersiapkan betul ini. Oh ya. iya, tahun 2025 sudah tinggal beberapa hari lagi ini Iya. ceritanya ya. Betul. Tinggal saya tadi sudah sampaikan di forum kecamatan Krian ini, tolong jejaring ini dimantapkan ya. Betul. Karena nanti ya bisa jadi Anda akan ditanya badan hukumnya, tapi pada titik tertentu ketika bahan baku itu jadi sulit jenengan punya, pasti jenengan akan jadi
jadi pemain utama pemain nanti. utama Ya. di situ. Nah, Ya, siapkan itu. Siap, Nah, siap. teman-teman BUMDes yang lain itu bukan kompetitor ya, dia teman kita. Betul. Tadi disinggung Mitra masalah ini ya. mitra. Saya disinggung masalah modal ya. Yang saya dengar ini, saya dengar karena saya beberapa kali itu di diskusi berkenaan dengan itu. Pembayaran pasti kalau pemerintah itu nggak bisa langsung, Pak. Pasti termin. Betul. Paling rata-rata itu kalau saya lihat catatannya 2 minggu. Nah, bahasanya pengusaha ini stok oknam gitu. Iya, 2 minggu ya, 2 minggu pembayarannya. Artinya kalau itu ditanggung satu BUMDes akan berat. Betul. Nah, kalau digilir hari ini yang kirim BUMDes A, berikutnya BUMDes B, berikutnya BUMDes itu satu item. Ya. Digilir Satu lagi komoditi itemnya. saja. Nah, pada saatnya itu akan cepat Menjadi, uangnya itu. iya, menjadi sirkular yang Iya. bagus ini ya nanti. Jangan lihat 10.000-nya. Iya, ya. Tadi saya katakan background saya bisa hitung-hitung itu Iya. dan itu masih aman. Iya. Karena kan beda ya antara PAUD dengan SMA ya. Betul. Ya. Porsinya Porsinya nggak beda. mungkin Nggak mungkin. disamakan antara yang konsumsi dewasa sama Betul. ya, anak-anak gitu ya. Iya, nah ini nanti ini akan jadi rebutan itu adalah siapa yang pegang bahan baku. Ini yang akan menjadi kunci di keberhasilan di area itu. Iya, iya, iya. Jadi nanti nggak bisa misalkan di tempat saya Sukodono ngiri dengan di sini misalkan nggak bisa karena di sini sudah bingung untuk mencukupi kebutuhannya Iya. sini. Ya. Ya, hampir inline dengan pertanyaan tadi ke Ponokawan, kira-kira nyukupi Ponokawan sendiri cukup nggak ini? Ya, Nah, ini kan kira-kira begitu. Ya. Ini lebih dikembangkan lagi menjadi satu betul. segmen yang sudah terukur gitu ya. Ya, ya. Baik, menarik, semakin menarik, tapi supaya ini jauh lebih menarik gitu ya. Setiap pembahasan itu tidak boleh harus selesai. Tidak boleh diselesaikan. Ya, Jadi supaya ada pembahasan-pembahasan berikutnya gitu ya. Nah, dan terkendala waktu juga yang kita semakin petang ini. Nah, sebelum ditutup ini, saya sampaikan ucapan terima kasih dulu buat narasumber yang luar biasa keren. Kami tunggu praktek baik atau kisah sukses yang lain. Dan mudah-mudahan mohon berkenan nanti kalau misalkan kita sesi lagi gitu ya. Siap. Jadi ini menjadi menarik, terutama bagi karena ini naungan institusi Universitas Ma'arif Hasyim Latif gitu, yang ada di sepanjang di Kecamatan Taman Sidoarjo. Dan notabene ini memang sisinya akademis. Dari lihat pembahasan tadi itu ada peluang-peluang dan celah-celah riset yang kemudian bisa nanti saling menguatkan. Terutama saya melihat ini tadi segmen perhitungan supply chain-nya ini, komoditi apa yang harus disiapkan, BUMDes mana yang sudah punya potensi seperti itu. Ini menjadi yang nanti juga barangkali forum BUMDes butuh data yang secara akurat dan up to date itu, sehingga itu nanti bisa jadi faktor kunci pemain utama di produksinya tadi gitu ya. Nah, baik, terima kasih yang ini insight yang luar biasa sore hari ini. Jadi luar biasa sekali, mudah-mudahan ini menjadi sarana edukasi kita bersama dan tidak kapok-kapok nanti kita terus belajar, terutama pengelolaan desa dan BUMDes gitu ya. Nah, kita sudah punya pakar luar biasa. Dan sebelum ditutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Dan bisa barangkali ada kata-kata motivasi atau harapan dari masing-masing bapak-bapak. Bisa dimulai dari Pak Zamawi dulu barangkali. Motivasi untuk sobat BUMDesa ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi latar belakang kita sebagai pejuang di BUMDesa itu tidak akan menjadi masalah selama kita mau belajar. Siap. Terima kasih. Mas Zamawi, lanjut Nasrullah. Simpel saja ya. Hari ini tidak ada kompetitor, yang ada hanya kolaborator. Baik. Luar biasa. Terakhir ditutup Pak Mujiono. Jadi saya mengajak ke sahabat desa sekalian. Ya, saya kebetulan umat muslim yang sangat percaya bahwa khairun nas anfa'uhum, itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Di BUMDesa lah kita bisa melakukan itu karena ini adalah untuk masyarakat desa kita. Mudah-mudahan tetap semangat dengan segala kendala. Insya Allah jalan terang itu selalu ada. Luar biasa. Jadi mungkin itu sesi pertama kita. Jadi mungkin nanti akan ada sesi-sesi lanjutan gitu ya. Sebelum saya tutup, saya secara pribadi, saya Adi Prasnowo selaku Kaprodi S1 Kewirausahaan Universitas Ma'arif Hasyim Latif menyampaikan banyak terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di podcast Umaha Mengabdi sesi-sesi selanjutnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.